share screen dulu apa record dulu? Saya screen dulu. Di kanan atas sudah ada, di kiri atas. Gimana sih? Kiri atas sudah ada kan? Udah ada. Oke. Mulai aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok K yang beranggotakan Karen, Kesarian Ahmad, Fahrul Pani, saya sendiri, dan Rahmat Sandipias. Di sini kami akan bicarakan tentang kotak amal ajaib yang berbasis IoT atau yang kami sebut dengan Miracle Komal. Dalam Miracle Komal ini kami menggunakan siklus engineering yang terdapat fase understanding, exploring, dan materialize. Dalam fase understanding terdapat empathize dan define. Empathize di sini kami mengangkat masalah jumlah uang yang berada dalam kotak amal masjid yang rawan diambil dan dikorupsi. Dan define-nya inti masalah yaitu tidak adanya monitoring yang berbasis data asli dan terpercaya pada kotak amal tersebut. Untuk fase exploring, di diet kami menggunakan konsep IoT yang memanfaatkan sensor untuk memonitoring kotak amal tersebut. Dan prototipenya kami menggunakan sensor LDR dan data yang terhubung dengan internet. Di materialize, kami menggunakan tes pada sirkuit tersebut dan mengimplementasikannya di lapangan. Untuk set selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem tersebut ya, yang terdapat input, proses, dan output. Jadi cara kerja sistem dan input ini yang pertama itu adalah uang. Uang di sini masuk dan kemudian dibaca oleh sensor cahaya atau fotoresistor. Kemudian masuk ke dalam Arduino Uno yang ditenagai oleh power supply. Hasil dari Arduino ini akan tersambung oleh WiFi dengan dihubungkan modul ESP8266. Data tadi yang tersambung oleh WiFi akan disampaikan kepada web server dan dapat diakses oleh pengurus masjid. Dan berikut ini adalah output, input, dan proses kerja tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Sandipias tentang desain 3D. Baik, selanjutnya yaitu adalah desain 3D atau 3 dimensi. Di sini adalah kotak amal yang kami buat dari sisi sebelah kiri. Ini tampak sisi belakang. Ini sisi sebelah kanan. Dan ini adalah sisi depan. Nah, di sini ada untuk tempat atau lubang untuk memasukkan uang. Kami membuat sensor cahaya akan ditaruh di sebelah sini, yaitu di bawah lubang untuk memasukkan uang, dan di atas lubang untuk memasukkan uang kami memasang bohlam atau lampu untuk menyinari atau menerangi uang yang masuk agar sensor bisa mendeteksi uang yang masuk. Untuk mikrokontrolernya kita menaruh di bawah dan kabel-kabelnya ada di bawah dari kotak amal ini. Untuk sistem kerja atau yang ada di dalam ini, di dalam kotak amal ini akan disampaikan oleh Karen. Silahkan Karen. Ya, di sini saya akan menjelaskan sistem elektronis dari alat yang kami buat. Nah, di sini ada 3 bagian. Pertama adalah bagian input. Bagian input itu adalah kita memakai sensor namanya fotoresistor atau LDR dan juga 1 buah bohlam lampu. Nantinya cara kerja dari sistem ini ketika ada uang masuk, otomatis dia akan menghalangi cahaya ini. Tetapi walaupun dihalangi oleh sebuah uang, pasti ada cahaya yang masih tembuslah dari uang tersebut.
intensitas cahaya itulah yang diambil oleh fotoresistor untuk dijadikan data. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Misalkan uang 1000 kan warnanya lumayan cerah ya. Ketika dimasukkan, otomatis cahaya lampu dari sini dia akan menembus uang tersebut, tapi intensitasnya tinggi karena warnanya cerah kan. Karena intensitas tinggi, otomatis nantinya data akan membaca 1000 dikirimkan ke web user. Secara garis besarnya seperti itu. Ketika uang 50.000 dimasukkan, uang 50.000 itu kan warnanya gelap, sehingga agak rumit lah dimasuki oleh cahaya. Jadi dia agak redup nanti diterimanya oleh sensor. Jadi 50.000. Ketika tidak ada uang yang masuk, otomatis cahaya ini tidak ada yang menghalangi kan. Dia langsung menyorot ke sensor. Maka dia paling terang sehingga tidak terdeteksi uang sama sekali atau 0 rupiah. Sama dengan halnya yang lain, misalkan ada 1.000, 5.000, 100.000, ada 10.000, 50.000, pokoknya 7 jenis uang sudah terprogram di sini. Lalu kita masuk ke microcontrollernya. Microcontroller atau tempat proses terjadinya kita memakai Arduino Uno. Nah, lalu yang terakhir, bagian terakhir adalah bagian output. Outputnya itu kita di sini seharusnya menggunakan modul ESP8266. Itu modul bisa menghubungkan ke Wi-Fi. Lalu setelah dihubungkan ke Wi-Fi dia akan menuju ke web server sehingga ditampilkan data di internet dan bisa digunakan oleh usernya, yaitu pengurus masjid. Tapi di sini karena berhubung Tinkercad sudah tidak menyediakan modul tersebut, kami menggunakan LED sebagai indikator berhasil atau tidaknya proyek kami ini. Maka kami memakai LED ini. Nah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.